Halo teman-teman, kita ketemu kembali dalam pembahasan atau obrolan sepak bola dan tetap di IPL, Liga Premier Inggris. Setelah Manchester City memenangkan pertandingan di Etihad atas The Blues dengan 1-0 lewat Kevin De Bruyne, kita bergeser ke Manchester yang lain. Manchester United, Red Devils, yang kali ini tandang ke Villa Park menghadapi Aston Villa. Dan kemenangan yang sudah di depan mata. Brace dari Bruno Fernandes di menit ke-6 dan 67 tidak mampu dipertahankan oleh pasukan Ralf Rangnick. Bahkan di 9 menit terakhir mereka tidak bisa untuk mendapatkan 3 poin penting yang harus mereka bawa pulang dari Villa Park, markas dari Aston Villa. Penyebabnya adalah Philippe Coutinho. Pemain Brasil ini yang dipinjamkan dari Barcelona bisa membuyarkan kemenangan yang sudah di depan mata bagi Red Devils. Coutinho menjadi mimpi buruk bagi MU, bagi Ralf Rangnick yang menginginkan mendapatkan poin penuh karena Rangnick begitu berambisi, begitu optimis ketika datang dari MU untuk bisa mendapatkan poin melawan Aston Villa. Rangnick mengetahui Aston Villa tim yang bagus, tim yang menyulitkan mereka di putaran ketiga Piala FA di Old Trafford, di mana MU menang dengan 1-0. Tetapi dia tetap punya rasa optimis dan itu tergambar ketika Bruno Fernandes membuat gol di menit-menit awal, menit ke-6 sebelum ada gol kedua di babak kedua. Artinya kemenangan itu memang seperti tinggal menunggu waktu. Tapi Stevie Gerrard, pelatih Aston Villa, membuat langkah yang bagus, memasukkan Philippe Coutinho di babak kedua tepatnya di menit 68, menggantikan Morgan Sanson. Dan ini pergantian yang pas ya, untuk bisa mengubah permainan dari Aston Villa. Lebih bergairah lagi, lebih menekan. Karena Coutinho adalah pemain yang kita tahu bukan saja gesit, lincah, punya visi yang bagus, tetapi cara memegang bolanya bagus, sulit untuk bisa direbut. Teknik skillful yang dimiliki oleh mantan pemain Liverpool ini. Dan faktanya memang di lapangan dia mengubah segalanya. Permainan dari Aston Villa. 4-3-3-nya Stevie Gerrard berjalan dengan bagus untuk bisa mengimbangi pola taktik yang dikembangkan oleh Ralf Rangnick. Ralf Rangnick juga bermain dengan tidak biasanya ya, memaksakan 4-2-2-2, tapi Rangnick coba dengan 4-3-3-nya. Tapi saya coba untuk mengesampingkan dulu ini, melihat apa yang dilakukan oleh Stevie Gerrard ketika mereka dalam posisi yang sangat sulit untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi ada solusi di sana. Coutinho masuk dan Coutinho bukan saja memberikan gol buat Aston Villa, menyamakan kedudukan untuk menghindari Aston Villa kalah di kandang, mendapatkan 1 poin. Tetapi Coutinho juga membuat satu pergerakan yang sangat baik sekali. Bagaimana perpindahan bola yang baik untuk bisa memberikan assist terukur, assist yang manis terhadap Jacob Ramsey. Sehingga gol untuk bisa memperkecil 2-1 dari Ramsey ini membangkitkan kembali ya, gairah permainan, motivasi ya, permainan dari Aston Villa. Dan mereka melakukan itu hanya dalam waktu 4 menit saja ya. Menit ke-77 ketika Ramsey bisa membuat gol. Kemudian Coutinho itu bisa menyamakan di menit ke-81. Artinya dalam rentang 4 menit ini mereka mampu mengagetkan kubu MU dengan 2-2. Nah, dan saya sudah katakan tadi 9 menit itu tidak mampu dipertahankan. Jadi percuma saja ya bagaimana keunggulan 2 gol ini sampai di menit ke-76 sebelum Ramsey bisa membuat gol. Itu menjadi milik bagi MU, tapi mereka tidak kuasa ya untuk bisa mendapatkan poin yang baik. Karena kalau menang bagi MU akan lebih enak ya dengan 32 poin saat ini, di mana mereka berada di posisi ke-7 klasemen sementara. Kalau mereka dapat poin bagus kemarin itu bisa menekan paling tidak Spurs dan juga Arsenal ya. Sekarang mereka tertinggal dengan peringkat keempat West Ham dengan 5 poin karena West Ham 37 poin. Jadi sayang sekali bahwa 3 poin ini lepas dari genggaman Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Dan memang itu saya katakan tadi. Coutinho penyebabnya. Mimpi buruk yang dilakukan. Dan Coutinho mengawali debut yang luar biasa di Villa Park. Artinya 1 assist, 1 gol. Mantap betul. Jadi bagaimana peminjaman yang efektif yang dimainkan oleh manajemen Aston Villa, termasuk mereka mendatangkan juga Lucas Digne dari Everton yang bermain di belakang dan langsung dimainkan oleh Stevie Gerrard.
Ini yang membuat mereka, saya pikir, baik bisa mendapatkan 1 poin untuk terhindar dari kekalahan atas MU. Dan wajar, pantas kalau Rangnick itu mencak-mencak, agak marah, agak kecewa ketika mereka gagal mempertahankan keunggulan 2-0 ya. Kemudian ada memperkecil ketinggalan dari Ramsey dan disamakan oleh Coutinho. Sayang sekali karena mereka akan pada hari Kamis nanti akan bertarung lagi dalam partai tunda melawan Brentford. Itu bermain di Stadion Community di Brentford. Ini juga tidak boleh dianggap enteng, berbahaya juga. Bukan tidak mungkin Brentford akan termotivasi lagi dan menahan kembali MU. Jadi saya pikir ya memang sangat sulit ya ketika mereka tidak bisa menang melawan Villa untuk bisa bersaing di 4 besar. Ini hampir tidak mungkin ya. Persaingan sangat kuat karena saya katakan bukan karena West Ham dan Arsenal yang ada di sana, tapi yang harus berpikir adalah Spurs, Tottenham Hotspur. Karena Spurs menyimpan masih ada 2-3 laga ke depan. Artinya kalau mereka dapat 9 poin, mereka ada di peringkat keempat melewati West Ham dan juga Arsenal. Jadi itu yang saya lihat bahwa sulit ketika MU mendapatkan hasil yang 1 poin, bukan 3 poin di dini hari, yang memberikan mereka tekanan berat, perjuangan berat juga untuk ke depan. Ya. Rangnick sudah memainkan bola tidak memaksakan dengan 4-2-2-2 dengan pola uniknya, tidak memaksakan juga untuk kelihatan gegen pressing ya. Mereka memang kalah dalam penguasaan bola dari Aston Villa ya, 45-55%. Dalam percobaan menembak juga sama saya pikir, 13-13, tapi mereka hanya dengan 6 on target ya kalau bisa dilihat di sini. Dan penampilan De Gea juga oke. Ya. Kalau tidak De Gea lagi akan sangat berat juga karena De Gea menjadi pemain kunci di lini belakang. Ada Phil Jones, ada Maguire di bench, tidak dimainkan. Di babak kedua, bagaimana Rangnick bisa memilih untuk main Van de Beek di sana, Lingard yang juga dimainkan, Sancho yang dimainkan. Artinya, walaupun mereka sudah unggul dengan 2-0, Rangnick ini tidak mau untuk lebih banyak bertahan. Tetap dia menjaga keseimbangan dengan 3 pemain yang punya naluri bisa menyerang yang dimainkan. Oke-oke saja, namun hasil akhir ini yang membuat ia kecewa ya terhadap penampilan timnya. Di babak pertama, oke aja. MU bermain dengan bagus saya pikir. Apakah 15-20 menit pertama baik ya. Bagaimana mereka bisa juga mengontrol permainan Aston Villa. Tapi di babak kedua memang ada penurunan. Ini dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak Aston Villa. Karena memang dalam posisi tertinggal, mau tidak mau Aston Villa harus lebih keluar menyerang. Dan mereka memang melakukan pressing yang sangat bagus. Namun ini mereka kehilangan kendali, MU kehilangan kendali di 20-15 menit terakhir. Dan itu yang terjadi bahwa di 14 menit terakhir itu ada 2 gol yang bersarang di gawang David De Gea. Namun sekali lagi bahwa kehadiran Coutinho ini itu menjadi pemicu semangat yang luar biasa bagi anak-anak Aston Villa. Dan pasti dia akan dimainkan lagi dalam pertandingan berikut. Bahkan bisa menjadi starter. Kalau kemarin bukan starter tetapi dia diberikan kesempatan untuk bermain di babak kedua ya, untuk menjaga kebugaran dia ya, karena ia baru datang dari Barca dan ini sudah bisa terlihat bahwa ada chemistry yang sangat kuat. Tidak perlu penyesuaian diri yang dilakukan oleh seorang Coutinho. Dia sudah terbiasa bermain dengan atmosfer di Liga Premier Inggris. Ya, hampir 6 tahun berada dengan Liverpool, jadi sudah cukup buat dia untuk bisa mengenal gaya bermain sepak bola Inggris dan itu dia tidak canggung lagi untuk bisa bermain ketika dimasukkan Stevie Gerrard untuk bisa menggantikan Sanson dan kelihatan sekali bahwa mereka bisa tampil dengan bagus. Nah, yang menarik juga bagi MU ini ya, ketika mereka bermain tanpa Ronaldo 2 kali Ronaldo tidak bermain, 2 kali MU tidak kalah. Ya, walaupun mereka ditahan imbang 2-2 ya pada dini hari oleh Aston Villa, tapi sebelumnya mereka mengalahkan juga di Old Trafford Aston Villa, tim yang sama 1-0. Ronaldo tidak bisa bermain. Jadi 2 pertandingan MU terselamatkan. Jadi tidak perlu terlalu bergantung juga saya kira dengan kehadiran seorang Ronaldo. Karena buktinya MU masih bisa tidak kalah dalam 2 pertandingan. Bahkan mestinya mereka bisa menang melawan Aston Villa kalau bermain lebih rapi lagi, lebih tenang lagi ya. Bagaimana bisa mengontrol permainan lawan dan tidak ada kecolongan di 4 menit itu ya. Di antara 77 dan 81 dilakukan oleh Jacob Ramsey dan juga dengan Coutinho ya. Jadi sudah bisa dilihat bahwa Rangnick bisa mengetahui apa kekurangan dari timnya dia.
memang sudah bermain coba dengan 4-3-3. Lebih normal lah permainan dari MU ya kalau kelihatan ya. Walaupun memang gegenpressing tidak juga terlihat dengan baik, tapi Rangnick sudah coba untuk menyesuaikan dengan karakter gaya bermain, tidak memaksakan untuk harus pemain itu berlari terlalu banyak, merebut bola di kaki lawan ketika kehilangan bola, tapi dia sudah mulai coba untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh pemain-pemain, dan buktinya oke lah ya. 2 pertandingan melawan Aston Villa mereka tidak kalah, cuma kembali lagi sayang 3 poin itu mereka lepas melawan Aston Villa, tapi masih punya harapan. Melawan Brentford mereka menang 3 poin, mereka juga akan bersaing untuk bisa menekan Spurs, menekan Arsenal, termasuk West Ham. Jadi masih cukup ramai di posisi memperebutkan tempat keempat ya di jatah Inggris untuk Liga Champions. Namun saya juga mengatakan bahwa Spurs memiliki kesempatan yang sangat besar dibandingkan dengan MU, Arsenal, dan juga dengan West Ham. Sampai di sini pembicaraan saya review tentang pertandingan yang terjadi di Villa Park antara Aston Villa menghadapi MU dan mimpi buruk yang diberikan oleh Coutinho terhadap MU yang sudah di depan mata bisa mencapai kemenangan mereka 3 poin dan buyar sama sekali. Oke, ciao.